sedang mengalami kekosongan batin. Nah, kita segera akan mendorong masyarakat Oku untuk pihak terkait agar segera menuju PJ kemudian atau pemilihan bupati. Nah, untuk itu kita sudah mengundang para ahlinya, para pakar pengamat politik di Kabupaten Oku. Nah, kalau sebelumnya kita melakukan diskusi secara virtual, nah kali ini bedanya kita akan melakukan diskusi secara tatap muka. Tentunya akan lebih seru lagi. Ada Bang Togar, pengamat politik Sumsel, ada Ketua KPU Nani Wijaya beserta anggota, ada Dr. Hendra Elvani, pengamat komunikasi politik, ada Eko Sukono. Siapapun boleh berkomentar, siapapun boleh menggunakan pendapatnya, tentunya ada dasar-dasarnya. Kemudian yang ada di beberapa penerbitan sebelumnya, juga di 31 di Facebook. Sebenarnya Pak Endra sudah bongkar secara akademik, saya bongkar secara politis, ya kan? Yang lain juga bongkar secara sebagai latar belakang sebagai politisi, Pak Endra sebagai tokoh masyarakat, Pak Eko sebagai tokoh masyarakat. Pembantunya waktu itu Ibu Leni sama saya, sahabat kita dulu. Artinya apa Pak? Ini semua jelas. Politik, secara hukum, bahkan secara sosial kemasyarakatan, semua sudah linear. Semua sudah linear. Sekarang tinggal goodwill dan political will dari RI. Yang tiga tadi sudah dalam bahasa gaul sekarang sudah sama frekuensinya. Frekuensi dari politisi, frekuensi daripada masyarakat, frekuensi daripada aspek legal. Sudah satu frekuensi. Sekarang elit tadi, maaf, jangan karena begitu sudah ternyatunya ini sudah satu frekuensi, jangan disandera. Lakukan bahwa mereka punya political and goodwill sebagai pemerintah. Apa masalahnya? Apa ada hidden agenda mesti si X, si Y, si Z? Itu lain soal. Sekarang bahwa pemerintah bekerja terkait kisru politik jabatan bupati dan wakil bupati Oku, respon dulu. Setelah itu baru next political game itu soalnya wilayah. Kalau mereka memang benar-benar memperhatikan supaya Oku ini ada keberlanjutan. Yang lagi apa yang dikhawatirkan? Apa mereka Oku ini dianggap masyarakatnya serem-serem nggak merasa? Jelas loh Pak MK. Apa masalahnya? Maka bertuan. Ini definitif. Di elit politik Oku menjawab kawan-kawan yang gubernur dan Kemendagri punya niat dan punya goodwill dan political will yang baik. Sekarang episode PLH ini terlalu banyak, terlalu panjang episode ini. Nah, yang jadi persoalan ketika kalau kita ibaratkan episode dalam sinetron itu, dia sudah nggak pakai skenario, sudah improv. iya. Oleh karena itu perlu dipastikan, ya, perlu kita tidak perlu lagi mendengar penjelasan kenapa itu terlalu panjang, tarikan politiknya seperti apa, kemudian hal-hal yang berkaitan itu seperti apa. Ya, dalam hal ini ya gubernur, Kementerian Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri juga harus memastikan bahwa itu bukan hukum. Kita tetap menghargai proses itu. Kita sebagai orang yang berada di luar sistem itu tidak bisa mengatakan wah harus besok ya, tidak bisa. Tapi kalau misalnya rentang 5-10 hari ke depan ada PJ, ini siapa yang menegaskan bahwa ini bukan rumor, bahwa prosesnya sedang berjalan memenuhi syarat undang-undang. Mendapat masukan atau harapan dari masyarakat, memang sangat penting kehadiran dari bupati yang betul-betul bisa melaksanakan tugas sepenuhnya. Artinya secara administratif atau secara hukum ya diangkatlah seorang PJ. Karena ketika kita pemilihan bupati itu kemarin kan memang dia mengeluarkan biaya yang cukup besar dan itu duit rakyat, dan ini juga harus diwujudkan dalam kehadiran bupati tersebut karena bupati yang terpilih meninggal dunia. Nah, ya kalau melihat bahwa isu-isu bahwa akan ada segera dilantiknya PJ, ya pasti respon masyarakat sangat baik, mengingat juga secara administratif waktunya sudah mulai habis di bulan ini, artinya ada perpanjang kembali mungkin kan seperti itu sampai kepada pembentukan PJ. Nah ini jangan sampai mengulur waktu lagi karena semakin tertunda ini semakin banyak menumpuk PR-PR yang ada di
kabupaten, dan ini akan menjadi beban tersendiri untuk bupati berikutnya. Itulah yang bisa kami harapkan pada ya pengambil keputusan dari di sisi ini kan gubernur yang bisa mengambil keputusan itu. Saya kira itu pendapat kami. Yang ditunjuk, mungkin langkah-langkah yang akan dilakukan oleh DPR itu seperti apa? Ya artinya kalau yang kehadiran PJ itu kan yang jelas sudah memenuhi istilahnya keinginan masyarakat dulu kan. Nah artinya kalau secara teknis berikutnya bahwa akan ada pemilihan berikutnya bupati definitif melalui pengajuan oleh partai dan disetujui diajukan oleh DPRD juga, ya itu teknis juga kan, artinya bisa berkembang bahwa bisa jadi itu berjalan, bisa jadi itu juga tidak ada yang mendaftar, tapi itu kan perkembangan juga ya, artinya kita perkembangan situasi kan, karena mengingat bahwa 11 partai pengusung untuk menjadikan satu misi itu kan harus beberapa kali untuk melakukan pertemuan untuk menyamakan visi bersama kan, pasti begitu. Nah ini yang agak berat kan seperti itu. Ya, tapi itu bisa jadi terjadi. Artinya ya dari sisi teknis juga DPRD harus ya menyiapkan tatip pemilihan dan sebagainya. Ya saya kira itu teknis lah. Yang penting bahwa sangat welcome lah untuk DPRD untuk ada pemilihan. Harus aktif. Secara teknis menyiapkan proses pemilihan. Tidak ada agenda lain, agenda utama dari PJ adalah menyiapkan pemilihan bupati lewat mekanisme DPRD. Itu harus didorong secara politik oleh kawan-kawan DPRD. Kalau kawan-kawan DPRD tidak aktif itu, ya nanti nasibnya kayak Morenim, serius. Nah jadi tadi, ini kan kita sudah tahu lah bahwa ini nggak sesederhana yang kita lihat. Ini dramaturginya luar biasa ya. Ya Pak, panggung depan, panggung belakang ini beda. Ini dramaturgi. Tapi kita dorong mereka biar tahu ini elit-elit politik di Sumsel dan di Oku ini. Berhentilah berdramaturgi, jawablah kebutuhan masyarakat ini. Karena kalau sudah dramaturgi itu Bang, framing, muncul wacana, muncul semiotika. Iya, itu jangan nanti kalian terbeban oleh dosa-dosa politik rakyatan. Nah, ini yang kalian, ini ada catatannya yang kalian anggap ini persoalan politik. Baik, ilmu politik itu seni paling tinggi kan. Ini jangan dianggap politik sebagai pengetahuan atau persepsi atau momentum. Ini persoalan seni berpolitik ini yang mau dilihat masyarakat. Siapa nanti yang akan memimpin ini? Oke, itu nanti episode berikutnya. Tapi sekarang kewajiban pemerintah jawab keinginan masyarakat, DPRD-nya, masyarakat sipilnya yang konstituennya, pihak KPU, pihak media, jawablah ini. Nah, cepat dan jangan begitu mereka ini PJ langsung kalian ini tugas kalian. Ini bersama Sekwan. Teknis nanti diurai Pak ya, tapi kan bawa kebutuhan ini dan masyarakat Oku lihat DPRD kami gawe, tidak menang-menang baik. Kalau saya lihat, saya tangkap ya Pak Gup ini sungguhnya mungkin dia sudah punya nama-nama calon, cuma menunggu timing saja. Saya lihat kemarin di media, Pak Gup itu begitu semangat dia memberikan arahan kepada masyarakat Oku Timur untuk jangan nyetrum ikan, jangan membunuh ikan dengan hadir seorang PJ 1 pekan ini sangat menggembirakan kami. Kemudian yang kedua, bahwasanya saat ini keinginan pilkada itu, pemilihan kepala daerah itu kan DPR itu ingin segera ingin dikembalikan pemilihan itu lewat DPR dari dulu itu. Ketika ada momen seperti ini harusnya DPR saatnya dia berimprovisasi ya. Iya. Aktualisasinya terjadi ya. Iya yang tertunda. Iya. Ketika kanal ini diberikan kepada DPR, anggap rata-rata. Gara-gara perpu. Dan ini kan gampang ini, buatlah semacam pansus, kemudian